Saudara-saudara semua, damai sejahtera. Pagi ini kita membahas Yesaya pasal 29. Pagi ini yang khotbah adalah pasal Joshua. Firman pagi ini menanyakan sesuatu kepada kita. Apakah matamu ada terbuka? Apakah kamu di dalam tidur sepertinya mabuk? Mata tidak melihat. Yesaya pasal 29 ayat 10. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Tidur nyenyak matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu kepala perihat, telah dilindunginya. Maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termatrai apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca. Dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat, sebab kitab itu termatrai. Kita semua dengan perbuatan Tuhan, apakah kita mata buta? Kita percaya sama Tuhan. Bangsa Israel berkata percaya kepada Tuhan. Bangsa Israel adalah hambanya Tuhan dalam kerajaan Tuhan. Jadi sampai di Raja Ahazia dan Raja Hizkia, dia sampai Israel Utara dan juga Samaria dan Israel semua di dalam kemusnahan. Dalam keadaan seperti ini, hamba Tuhan, apakah kamu melihat perbuatan Tuhan? Apa melihat semua hal ini? Apakah matamu buta? Kamu melihat Asyur, bangsa besar datang menyerang, tapi kamu tidak bisa melihat Tuhan. Yang kamu lihat ada permasalahan dunia ini, semua permasalahan dunia ini. Kamu tidak bisa melihat Tuhan. Kita anak-anak Tuhan tapi tidak bisa melihat Tuhan. Kita ada keagamaan tapi tidak ada kehidupan. Kita ada kitab suci tapi tidak bisa melihatnya. Ini ada permasalahan bangsa Israel, permasalahan Yahuda. Di sini Israel Utara dan Israel di dalam kemusnahan pembuangan. Di situ bangsa-bangsa menghadapi bangsa Asyur. Sesudah Raja Ahazia mati, Hizkia menjadi raja, menghadapi bangsa Asyur. Dan memang di saat itu menghadapi bangsa Asyur ini semua yang yang mereka cari, ya, karena Raja Ahazia mengundang bangsa Asyur dan Samaria dan Aram sudah dalam kehancuran. Dan bangsa Yahuda menghadapi bangsa Asyur. Dan bangsa Asyur datang untuk menyerang, ingin membunuh. Dan keadaan sekarang ini bagaimana melakukannya? Menyerahkan diri kepada Asyur. Mengandalkan Mesir. Semua dalam perencanaan perundingan. Maksudnya yang terjadi dan bagaimana melakukannya, ya. Dan mereka melihat Asyur dan melihat diri sendiri begini dan melihat Mesir. Ini membicarakan bangsa Israel di dalam keadaan ini, ya.
Tapi di dalam keadaan ini bangsa Mesir ya kuat. Dan itu di dalam Hosea, raja yang terakhir menghadapi Asyur. Dan dia juga tetap mengandalkan Mesir, mengandalkan kekuatan dari Mesir untuk menahan kekuatan penyerangan dari bangsa Asyur. Tetapi Mesir tidak bisa diandalkan, tetapi Mesir ada kekuatan. Jadi bukan hanya di Samaria saja, dalam pemimpin yang berpikir ya. Dan sama juga Yahuda dalam menghadapi Asyur. Dan kemarin saya sudah katakan, yang pertama itu ya Aram ya, yaitu yang paling kuat. Dan juga Asyur. Dan juga utara itu Mesir. Dan juga habis itu pos Babel ya. Babylon dan juga Posi. Dan Hilip dan Loma. Kalau kita membaca sejarah Israel akan membaca sampai di sini. Israel ini Asyur sangat hebat, sangat kuat ya. Dan di sini mereka melihat yang bisa bertahan menyerang bertahan berperang sama Asyur hanya Mesir. Jadi bangsa Israel dalam matanya buta seperti Samaria. Mereka tidak bisa melihat Tuhan, kemuliaan Tuhan di sini. Kasihnya Tuhan di sini. Mereka tidak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Mereka yang melihat kenyataannya ini. Karena semua ini karena mereka tidak percaya. Dan mereka merasa itu punya hikmat. Dan mereka merasa melihat, tetapi mereka tidak melihat Tuhan. Dan masih terus juga di sini turun dan menyelesaikan permasalahan ini. Apakah kita melihat pekerjaannya Tuhan? Apakah kita matanya buta? Dan saya berbicara begini, dan sama seperti keadaan kita di saat ini, banyak penglihatan yang besar kepada kita. Jadi kita tidak akan berbicara ini siapa-siapa begini dan siapa begini dan kita bagaimana begini. Kalau berbicara begini saya sangat bahaya ya. Dan saya juga hanya melihat itu seperti Wahyu dan seperti Nabi Yohanes ya, menerima semua penglihatan ini Wahyu. Dan semua keputusan itu ada kita sendiri. Dan tidak membicarakan sangat jelas dan tidak boleh dibicarakan. Kata-kata ini tidak boleh diucapkan, sudah saya ucapkan. Dan kita boleh membicarakan kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga sama di saat ini menghadapi keadaan seperti ini. Cina, Amerika, Rusia, bagian utara, dan mereka saling bekerja sama, terhubung. Dan sama juga seperti dulu juga ya. Dulu begitu dan sekarang juga sama. Dan sekarang anaknya Tuhan dan hambanya Tuhan, bagaimana kita melakukan? Apakah kita mengandalkan Asyur? Israel Utara pertama-tama mengandalkan Aram. Dan Aram hancur ya. Dan mereka mengandalkan Mesir. Dan mereka takut kepada Asyur. Dan mereka melakukan begini. Dan di bagian selatan Yahuda menghadapi Aram dan juga Israel,
serangan dari Israel, dan mereka juga takut kepada Asyur, dan mereka tidak berani ada hubungan sama mereka untuk bersama dan bertiga kerjasama untuk menyerang Asyur. Dan dia melihat Asyur sangat hebat dan mereka berdua tidak bisa menyelesaikan, maksudnya mengalahkan mereka. Maka dia tidak ingin mengikuti dalam peperangan semua. Jadi dia sendiri pergi untuk mencari kepada Asyur, yang memohon bantuan kepada Asyur, hujah sama dengan Asyur. Jadi Asyur bisa mengalahkan Aram dan Israel. Dan air badai ini terus mengalir sampai ke Yahuda. Dan Yahuda bagaimana? Menyerahkan diri. Dan juga Mesir. Dan banyak yang berkata kalau kita mesti mencari Mesir sama seperti Samaria. Dan bagaimana melakukannya? Dan Nabi melihat orang Yahuda bagaimana melakukannya, dan kita di saat ini bagaimana melakukannya. Kita jangan menjadi orang yang buta. Jangan merasa kita adalah sangat pintar, tapi kita mesti melihat Tuhan berkarya. Saya membuat firman ini menjadi 2 bagian. Bagian pertama ayat 1 sampai 14. Ada bencana, tapi Tuhan tetap menjaga. Di dalam bencana, apakah kamu melihat Tuhan? Kamu hanya melihat ada bencana. Firman ini berkata, celakalah Alia, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan sirih berganti. Aku akan menyesatkan Alia sehingga orang mengerang dan mengadu, dan kota itu akan seperti perapian bagiku. Nabi berkata bencana sangat memilukan. Alia, lalu singanya Tuhan, dia adalah singa Tuhan. Alia kota tempat Daud berkemah. Daud sudah menempatkan tempat ini, yaitu Yerusalem. Yaitu Alia adalah suatu panggilan kepada Israel. Selain panggil Israel, Yerusalem jadi panggil Alia, ya. Yaitu tempat Daud tinggal, yaitu Daud mendapatkan tempat ini. Tuhan menyertainya. Dan itu sehari di saat Daud dikejar oleh Saul dan di Hebron menjadi raja, dan sekarang sampai ke Yerusalem menjadi raja dan mendapatkan seluruh Yerusalem, dan Tuhan menyertai Daud, ya. Yaitu Alia, suatu tempat di mana Daud tinggal, dan di situ juga Tuhan menyertainya, dan sampai di Alia, yaitu Tuhan menyertai. Ada kekuatan Tuhan ada di tengah-tengah, dan setiap hari di dalamnya
Dan bertambah, setiap hari bertambah kuat. Yaitu satu kota. Itu bangsanya, rakyatnya Tuhan, tempat kediaman Tuhan. Dan Nabi berkata, karena engkau menyisakan mengadu. Dan itu memberikan penyesakan kepada Ariel. Dan supaya Ariel menyesak dan mengadu dan menggerang dan meratap, banyak melihat kesulitan di dalam kesesakan. Yaitu bencana ini datang dari Tuhan. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Karena mereka melakukan banyak dosa. Dan mereka pergi percaya kepada berhala. Dan mereka melakukan satu perjanjian mati. Dan dengan bangsa lain untuk melakukan perjanjian. Ini sebenarnya perjanjian di dalam menghadapi perjanjian maut. Jadi mereka mesti menyembah, berharap dewa mereka. Tuhan di mana? Dan mereka berkata Tuhan tidak bekerja lagi. Ya benar. Tuhan membentuk Israel dan membimbing Abraham kepada Yosua, Musa, Yosua dan Daud. Dan kita sampai ada hari ini. Dan itu sudah berlalu. Dan sekarang masanya berbeda. Dan kamu juga mungkin bisa berpikir begini. Dan sekarang masanya berbeda. Dan dulu tidak ada handphone ya. Sekarang ada. Dulu nulis di kertas. Dan sekarang nulis di handphone dan nulis di komputer. Dan banyak juga tidak usah tulis. Scan juga cukup. Bisa ya langsung. Benar. Dan memberikan satu lelucon buat kalian. Kita orang Cina pintar untuk menghitung kalkulator ya. Sampai di Kanada, ke supermarket belanja. Kemudian itu petugas kasirnya ya, mereka tuh tidak bisa menghitungnya. Berarti mereka mesti pakai kalkulator ya untuk menghitungnya. Tapi untuk menghitung pakai otak ya, maksudnya menghitung mereka tidak bisa. Dan kita sangat gampang kita melihat itu langsung tahu jawabannya. Dan mereka tidak bisa melakukannya. Dan banyak tidak bisa melakukannya. Mesti pakai kalkulator ya baru bisa menghitung. Dan masa sudah berlalu. Yang kita pakai itu sudah berubah. Jadi pemikiran juga berbeda. Di saat mereka menghadapi air bah dari Asyur, orang Yahuda, dan merasa zaman sudah berbeda, bagaimana mengharam Asyur? Mereka tidak melihat kalau Asyur ada penghakiman yang dari Tuhan, murkanya Tuhan. Mereka tidak melihat. Mereka mengandalkan diri sendiri. Dan mereka ingin mengandalkan Mesir atau menyerahkan diri. Dan banyak orang yang ingin menyerahkan diri ya tidak berani ngomong ya karena malu ya. Sebenarnya terhadap Asyur, menyerahkan diri kepada Asyur ada satu hal yang baik. Sekarang sebenarnya suku Asyur yang sangat kejam. Bagi siapa yang menentangnya, tidak mau menyerahkan diri, akan dibunuh bertambah, akan membinasakan, memusnahkan. Tetapi jika menyerahkan diri dan tidak usah menghadapi riwayat yang memilukan,
Jadi kekuatan dari Asyur di saat Asyur menyerang ya. Dan jika tidak mau menyerahkan diri akan mati, sangat memilukan, sangat sombong dan sangat kejam. Dan satu sangat kejam, sadis ya. Kalau saya katakan Persia. Itu kita melihat tuh Persia, kita nanti akan membicarakan Persia. Ya satu bait suci itu yang pertama sudah di dalam pembuangan kembali ke Yerusalem. Bangsa Israel 3 kali kembali. Dan suratnya Yesaya sudah menjadi kitab yang tidak baik. Di saat itu di dalam zamannya Raja Hizkia belum ada Yesaya, Nabi Yesaya. Jadi di situ mereka di dalam perundingan apakah menyerahkan diri atau meminta bantuan dari Mesir. Dan di situ Nabi keluar memberitakan nubuatnya. Jadi bisa menghadapi bangsa Yahuda, matanya buta, tidak melihat adanya Tuhan. Dan melihat keadaan yang di dalam kekacauan, kegentingan, tapi mereka tidak melihat Tuhan berkarya, berkuasa. Dan justru mereka berjalan di dalam jalan yang kemusnahan, mereka tidak melihat ada Tuhan. Karena waktunya sampai ya saya mesti lancar ya. Dari situ mereka di dalam kesulitan. Dan mereka akan misalkan tetap menjadi liar. Tapi Tuhan tetap menjaga. Tapi Tuhan tetap menopang Yerusalem menjadi aliannya. Yaitu Yerusalem bisa disebut juga dengan alian ya. Itu Tuhan dengan Daud, tempat mereka. Tuhan dan Daud menyertai. Tuhan menyertai Daud di Yerusalem dan menepati janjinya Tuhan. Tetapi karena Yahuda tidak percaya kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan, mereka makan di dalam penghakiman ini. Dari ayat 3 dan 4 di sini bagaimana dalam penghakiman? Aku akan berkemah di segala penjuru, mengepung engkau dan akan membuat tempat pengintai untuk mengimpit engkau dan akan mendirikan pagar-pagar pengepungan terhadap engkau. Maka engkau akan merendahkan diri dan engkau akan bersuara. Dan di sini banyak orang akan mati dan mereka akan gagal. Ayat 5 sampai 8. Dan di sini memberceritakan tuh di saat Asyur menyerang. Dan Tuhan sendiri akan menghadapi Asyur. Yaitu hari ini apa yang Yahuda hadapi. Karena Yahuda sendiri meninggalkan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan dan bisa menghadapi penyerangan dari Asyur. Karena Asyur dibangkitkan karena semua adalah karyanya Tuhan. Dan sekarang Asyur menyerang ke Yahuda. Dan kita kembali ke depan ya, Yesaya pasal 8. Air bah yang dari Asyur dan menyerang Yahuda. Kita lihat Yesaya pasal 8.
serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Itulah Yesaya pasal 8 ayat 8 ya. Banjir meluap, Immanuel, Tuhan menyertai. Haleluya, Tuhan menyertaimu. Ini banjir meluap yang menutupi bumi, tetapi Tuhan menyertainya. Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan di sini tetap menjaga. Di sini berkata, dan saya tetap bersamamu, haleluya, menyelamatkanmu. Engkau akan mati. Banyak kegagalan. Kenapa gagal? Ini ada penghakiman yang untukmu. Dan Tuhan dengan adil menghakimimu. Tuhan mau menghakimimu karena engkau meninggalkan Tuhan. Kamu sudah menghina Tuhan. Tapi di dalam penghakiman, bahkan kamu di dalam pemukulan, tapi Tuhan akan menyelamatkanmu. Tuhan akan menghadapi orang yang menyerang kamu. Yaitu ayat ke-5 dan 8 tuh, Tuhan orang yang menekan mereka. Itu melihat kedatangan Tuhan, dan juga itu maka segala pasukan bangsa-bangsa yang perang melawan Alia itu dan semua ini, atau mereka dalam kesulitan, dan karena waktunya tidak tepat yang saya bilang. Jadi karena Tuhan akan menyerang mereka. Emang Asyur datang seperti satu mimpi buruk. Di dalam mimpi makan ya, ternyata pas bangun ya masih tetap perutnya kosong ya. Dan mereka seperti mimpi. Yaitu yang menyerang Gunung Sion. Ya, ini di sini membicarakan orang yang menyerang pada, yaitu ayat 9 sampai 14. Ini bagian sama ini. Dan menyuruh mereka jangan mengandalkan Mesir. Kamu menunggu. Itu mereka, yaitu Yerusalem, Tuhan berkuasa. Tapi kamu terus tidur, dan teruslah kamu tidur nyenyak. Itu mereka ada menunjukkan tentang Samaria. Dan mereka mabuk, dan terus mereka di dalam ini. Karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Matanya terpejam. Kenapa mereka bisa buta? Karena Tuhan membuatnya tidur nyenyak. Dan mereka tidak melihat. Dan mereka tidak mau Tuhan. Karena keamaan mereka adalah seperti biasa ya. Ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanya perintah manusia yang dihafalkan. Keagamaan Yahuda terhadap kepercayaan Tuhan tidak ada, hanya satu yang seperti yang biasa gitu ya, yang kepura-puraan, yaitu tidak ada kehidupan. Hatinya tidak datang ke gereja kebaktian hanya begitu, tapi hatinya tidak. Dan kita juga seperti hari ini akan takut COVID-19. Ya, kita menghadapi COVID, kita masih satu hal yang
kita lakukannya. Jangan sampai takut, kita takut karena kita tidak berani keluar dari rumah dan tidak berani ketemu orang, dan gereja pun tidak berani datang. Dan keimanan kepercayaanmu sampai di mana? Hatimu sampai di mana? Yang kamu lihat ada ketakutan, itu takutnya, menakutkanlah COVID. Yang kamu lihat, ya memang tidak salah ada COVID. Dan COVID juga karena penghakiman Tuhan, yaitu Tuhan menghakimi kepada dunia ini. Tapi apakah kita melihat Tuhan? Hati kita terhadap Tuhan di mana? Ayat 15 sampai 24 ya. Jadi waktu ya saya tidak ingin membicaranya. Saya besok akan menambahkannya ya. Dan kalian akan bersuka cita. Saya memilih satu ayat 14. Kita melihat ayat 13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, pada hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Karena orang menyuruh saya melakukan begini, maka saya melakukan begini. Hatimu di mana? Nah, saya ingin kalian melihat di dalam bencana ini, kita juga melihat pemilihan Tuhan. Memang tidak salah sekarang ada COVID-19. Memang betul negara-negara sekarang di dalam perang. Dan kita tidak bisa memilih, tidak bisa menghindar. Ini yang bencana yang mesti kita hadapi dan kesulitan ini. Tetapi di dalam bencana ini, mata kita jangan buta. Kita mesti melihat karyanya Tuhan. Kita mesti melihat dalam bencana ini. Jangan kita melihat betapa menakutkannya bencana ini dan juga melihat tuh masih merasa dunia ini. Dan kita menghadapi dan ini maka bisa disebutkan kita buta mata. Kita mesti melihat di belakang ini semua ada Tuhan. Asyur saat itu bencana besar, tapi Tuhan berkata saya bisa menghadapinya, saya akan menghadapinya. Tuhan akan turun tangan. Bangsa-bangsa juga di dalam tangan Tuhan. Sebelum pasal 28 terus mengatakan bangsa-bangsa dan terhadap Tuhan menghakimi bangsa-bangsa dan juga terhadap Yehuda. Tuhan ada Tuhan yang muka bumi, dan jangan sampai kita buta dengan kepercayaan kita melihat. Mohon Tuhan membantu kita. Saudara-saudara semua, mari kita bagi berdiri dan kita dengan bahasa roh kita memohon Tuhan membuka mata kita, membuka hati kita. Dengan sepenuh hati kita melihat Tuhan supaya kita melihat-Mu. Haleluya.
Saudara-saudara kita, pejamkan mata kita. Bisa kita tidak ada musik, kita dengan lagu chorus ini kita memuji Tuhan, tidak. Tuhan kita dengan sepenuh hati. Tuhan, kami dalam hati kami yang paling ada permohonan yang paling besar. Tuhan, kami ingin segenap hati dan masuk hati kami, masuk dalam telinga kami, dan sesuatu hati kekuatan kami untuk mengasihi-Mu, Tuhan. Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Tapi Tuhan hari ini menghadapi kesulitan kami, menghadapi Asyur seperti Haibah ini menyerang kami. Tadi juga menyerang sampai di dalam, meninggi sampai di leher kami. Tapi Tuhan, kami lupa karena Engkau ada Tuhan Immanuel, tapi pemelihara-Mu sampai seluruh bumi. Bersama keadaan suasana kami, saudara-saudara semua, kita bisa berteduh. Dan Roh Kudus di dalam hati kita berbicara kepada kita. Kita di dalam Roh Kudus kita berlutut di sini. Di dalam penyertaan Roh Kudus. Dan sekali lagi kita merenungkan kembali. Di saat air meluap kepada Yehuda, banjir meluap-luap hingga sampai ke leher. Tuhan, di dalam suasana ini, apakah yang kita ingat? Apa adalah Immanuel? Tuhan membentangkan sayap-Mu. Sayap-sayap dikembangkan memenuhi seantero negeri-Mu. Aliau, Tuhan menyertai-Mu. Tuhan, mohon Roh-Mu besar-Mu dipenuhi di sini. Tuhan, kami membuka telinga kami, membuka hati kami. Tuhan, mata kami tidak lagi melihat kesulitan kami. Tuhan, mata kami bukan melihat kesulitan ini, bukan melihat bagaimana musuh menyerang kami, tapi setiap kami melihat bagaimana karyanya Tuhan. Roh Kudus, Engkau berbicara kepada kami setiap orang.
Tuhan, di dalam kami banyak yang tidak kami percaya. Kami merasa zaman sudah berbeda. Dan Tuhan ini berkarya di masa lalu dan sekali zaman baru ini. Dan karya Tuhan tidak akan hadir. Tuhan, kami di dalam kami banyak yang kami tidak percaya. Banyak ketakutan, pandangan mata kami tidak tertuju di dalam Tuhan. Tuhan, mohon bantu kami. Tuhan, mohon bantu kami. Pandangan mata kami bukan di dalam tertidur. Kami bukan di dalam tertidur. Yesus, mohon bantu kami. Saat kita pejamkan mata kita, yang mengelilingi kita adalah air yang meluap. Air apakah yang mengelilingi kita ada bencana? Yang mengelilingi kita banyak permasalahan, kesulitan. Bisa kita pejamkan mata kita, mohon Roh Kudus membuka mata kita, membuka hati kita, supaya kita balik mata kita. Saya mengundangmu di saat engkau memejamkan mata dan angkat kepalamu. Di dalam kesulitan, di belakang kesulitan ada tangan Tuhan. Di banyak permasalahan ada Tuhan tetap berkuasa. Immanuel, Tuhan Immanuel. Di dalam banyak bencana, tapi Tuhan tetap menjaga hati kita. Tetap. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang menyertai kita. Pandangan matamu, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yerusalem. Walaupun Tuhan engkau menghajar, tapi Tuhan tetap Immanuel. Saudara-saudara semua, maupun kamu di online dan di sini, engkau angkat kepalamu menghadap. Mohon Tuhan membuka hati kita, melihat Tuhan. Tuhan tidak berubah. Hari ini, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan mau menyerang, memukul musuh kita. Dan Tuhan, Engkau membuka pintu hati kami supaya nyata lebih lagi mengenalmu. Hatimu selalu di Yerusalem, tidak pernah meninggalkan. Dan sama di dalam kesulitan ini,
Tuhan, Engkau menyertai kami setiap dan menyertai kami setiap kami. Di saat kami berharap pada-Mu Tuhan, pandangan mata kami melewati semua kesulitan kami yang ada di depan mata kami. Di dalam banjir besar, kami di dalam kesulitan kami, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan menyertai. Buka mata kami supaya kami melihat karya Tuhan. Hamba Tuhan, Engkau melihat ada Tuhan. Hamba Tuhan melihat ada Tuhan tetap berkarya. Kita datang melayani Tuhan, bukan hanya dengan mulut, bukan hanya dengan kata-kata. Kita memuliakan Tuhan. Kita dengan jujur nyata kita memuliakan Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan berkata, berfirman. Ayat 13, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memulia aku dengan bibirnya, pada hati mereka menjauh daripada aku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkannya. Karena perintah manusia. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Tuhan, Engkau hati kami berbalik. Kami berdoa, Engkau melakukan satu keajaiban bukannya untuk memusnahkan kami, tapi untuk membalikan hati kami berbalik kepadamu. Mari satu-satu semua kita dengan tangan kita menjamah hati kita. Ya, mata kita melihat ada Tuhan, tapi hati kita bisa kita menghadapi kesulitan. Hati kita sudah menjauh dari Tuhan. Habis ini saya mengundang staf gereja ini, murid-murid sekolah Alkitab, kita berdoa untuk hati kita. Berdoa untuk hati kita sendiri. Mohon pada Tuhan. Ya, semua kesulitan kita. Semua kesulitan ini yang saya ambil, yang sekali saya cari. Karena hati kita menjauh dari Tuhan. Bapak, saya datang di hadapan-Mu. Tuhan, kami mendekatkan padamu. Kami dengan mobil kita memuliakan-Mu. Kami datang di bait suci-Mu melayani-Mu. Tapi Allah Bapa, kami hari ini bertanya pada diri sendiri. Kita bertanya pada hati kami sendiri. Hati kita di mana? Tuhan, hati kami di mana? Hati kami menjauh. Hati kami menjauh daripada Tuhan. Allah Bapa, kami di hadapan-Mu, Tuhan. Kami datang untuk bertobat. Hati kami, dengan mata kami, kembali padamu, Tuhan. Tuhan mendekatkan diri padamu. Bantu kami. Sampai kami membutuhkan-Mu, bukan hanya semua perayaan dari keagamaan, melakukan semua yang kami lakukan, keamanan hati kami selalu utuhnya berbaik kepadamu. Hati kami menjadi milik Tuhan. Kami Tuhan sekali lagi Engkau menghimbau kami, bantu kami supaya hati kami tetap kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan-Mu saudara-saudara semua. Kita semua di dalam ini, kita membuka mulut kita memohon kepada Tuhan, memohon Tuhan menyertai. Tuhan sendiri mengundang kita supaya pandangan mata kita, hati kita tetap kembali kepada Tuhan.
Tuhan, jangan menutup, memateraikan firman-Mu, jangan menutup firman-Mu, jangan menutup mata kami. Tuhan, kami mau melihat-Mu. Tuhan, kami mau dengan sepenuh hati mendekatkan diri kepadamu. Saudara-saudara semua, kita bangkit berdiri. Kita bersama masuk di dalam roh, memohon Tuhan memperbarui hati kita, membuka mata kita dan memperbarui hati kita. Kita bukan hanya bibir kita memuliakan Tuhan, hati kita juga mendekatkan diri kepada Tuhan, dan kita mau memuliakan Tuhan. Kita dengan sepenuh hati menerima firman Tuhan. Menerima firman Tuhan. Mari kita bersama berdoa untuk diri kita sendiri dan untuk gereja ini, yaitu satu tempat yang sepenuh hati memuliakan Tuhan, atau gereja sepenuh hati memuliakan Tuhan. Tapi supaya gereja ini ada untuk Tuhan menyertai, dan sekelompok ini ada sekelompok yang ada kehidupan, bukan hanya yang semu. Supaya hati kita selmu dan saudara Tuhan, dan kita berdoa untuk sekolah Alkitab. Kita berdoa untuk ketua rumpun kita. Ada pelayanan kehidupan, ada puji-pujiannya, ada kehidupan. Saudara-saudara semua, kita di dalam tertidur lelap, kita bangun, mata kita terbuka. Mari kita bersama bangkit berdiri. Sebab mata kita menerima penglihatan yang dari Tuhan. Tuhan, Engkau kasih karunia-Mu pada kami, membuka mata rohani kami, supaya kami melihat karya-Mu Tuhan. Supaya mata kami bukan hanya melihat permasalahan dunia ini. Masa ini, dunia ini begini, melakukan ini lebih baik. Dan mengandalkan kekuatan yang mana? Mengandalkan kekuatan yang mana? Dunia ini melihat dengan begini, supaya mata kita terbuka, melihat hal-hal rohani, melihat karyanya Tuhan. Saya dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus buka mata kita. Tuhan, roh yang tidur di dalam kami diangkat pergi. Di dalam seluruh bumi, gereja di seluruh bumi, dan juga anak-anak ini, dan juga roh yang tertidur Engkau angkat, dan memberikan hikmat pada mereka supaya kami melihat semua karya-Mu hari ini dalam kesulitan dalam dunia ini. Ini adalah semua dosa kami yang kami bawa membuat terjadi semua penghakiman-Mu. Tuhan, Engkau melihat, Engkau berkarya. Tuhan yang berkarya. Engkau berkuasa dalam segala hal. Di samping dalam bangsa-bangsa, di atas dari bangsa-bangsa, berkuasa atas negara. Kami saat ini melihat Asyur, Engkau membangkitkan adalah murka
yang Engkau bangkitkan untuk menghakimi Yahuda dan Samaria. Di dalam penghakiman Engkau ada kasih karunia, supaya kami bersedia menerima semua ini. Tidak mengeluh, tidak merasa sangat menderita, tapi di dalam-Mu Tuhan memohon, Tuhan mengampuni. Berikan kami hati yang bertobat, roh yang berduka cita, hati yang menangis, hati yang penuh pengharapan, supaya ada kebangkitan, melihat kuasanya Tuhan. Tuhan, hati kami mengandalkan-Mu. Roh Kudus memohon semua penglihatan ini diberikan kepada kami. Kami tetap mengandalkan-Mu, menjalankan firman-Mu, menjalankan keadilan dan dalam keadilan, dan hidup berdamai sesama dan hidup damai bersama Tuhan, mengikuti Tuhan. Engkau melindungi kami, setiap orang, setiap gereja kami. Di bumi ini gereja yang menjadi milik-Mu. Engkau mengaruniakan, Engkau terus berkuasa di dalam bangsa-bangsa. Kami tahu semua di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya pada-Mu. Berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita sampai jumpa besok pagi.